Waduh, ada tekanan bagi MPR yang akan sidang umum Agustus nanti agar juga membahas pemakzulan Gibran pada sidang umum tersebut. Hal ini harus dilakukan agar polemik ini juga cepat selesai. Lakukan proses dulu, disetujui atau tidak itu perkara lain. Bahkan Rocky Gerung lebih keras dari itu dengan sebut Gibran mundur atau 98 terjadi lagi. Karena Agustus ini akan ada sidang MPR, sidang tahunan, jadi supaya diagendakan. Dia berhalangan tetap ketika dilantik. Tidak ada tawar-menawar. Harus dinyatakan, diberhentikan. Yang menyatakan dia tidak sah itu undang-undang. Perkara nomor 90 itu. Dan itulah kecelakaan konstitusi. Dan itu adalah kejahatan politik paling besar yang dilakukan oleh suprastruktur kekuasaan eksekutif, yudikatif, bahkan juga legislatif. Ini sudah diskenariokan. Ini konspirasi besar. Ini ibarat bayi itu dia lahir dan mati. Ada nama Jokowi, ada nama Gibran. Semua kita minta supaya KPK periksa. Jadi tinggal pilih mundurkan diri atau 98, gitu-gitu aja. Kan lebih efisien kan? Begitu jadi fakta politik, ya udah mungkin Pak Gibran merasa ya udah saya mundurkan diri aja. Karena nyampe tuh kayak gitu. Pasti itu lebih efektif. Otaknya dia nyampe tuh, bakal udah gue undur aja deh daripada ntar kayak 98. Ya tetap, ya ini kan tekanan politik. Dia ada otak apa nggak ada otak, ya faktanya udah terjadi. Kan nggak perlu lagi pakai otak kan, karena udah kelihatan sama si Pak Harto. Pak Harto sangat cerdas dan cerdik, berotak dalam politik. Tapi beliau merasa saya sudah lihat masa sebanyak itu. Itu artinya akan terjadi social unrest, kerusuhan di mana-mana. Ya saya mundur aja kan. Pak Jokowi akan terima itu tuh bang. Akan terima Pak Jokowi. Terima Pak, karena dia pasti akan tirakatan 7 hari 7 malam. Iya cocok. Iya. Anwar Usman nggak marah bang, kan dia udah Anwar Usman kan udah pasang badan waktu itu tuh buat Iya, Gibran. dia pasang badan dan sekarang orang ingin supaya badannya itu dipasang lebih kuat lagi dan nggak mungkin terjadi itu kan. Tekanan publik itu merupakan elemen utama perubahan tuh. Kan tekanan publik semuanya. Semua rejim di dunia ini karena tekanan publik, bukan karena hasil survei itu. Nah, siapa yang mau gantiin Gibran nanti jadi wapres? Gampang lah baca, betul kan. Yang punya potensi ya tinggal dihitung dari sekarang. Siapa yang punya potensi? Menurut lo dari partai politik atau profesional? Ya pasti partai politik lah. Oh, pasti partai politik ya? Ya kalau profesional nggak ada gunanya kita ganti Gibran. Yang kan Gibran akan diganti karena ada tekanan politik. Dari mana? Ya dari partai politik. Yang punya kepentingan pertama nekan Gibran siapa coba? So. Ya ini tukar dulu aku yang wawancara kira-kira. Yang punya urgensi untuk mengganti Gibran. Ya udah, deal. Sama lo juga. Berarti ini yang bukan sekedar sama, sebangun. Oh ya, berarti Ganjar atau Puan yang jadi wapres? Ya Ganjar kan kalah dalam pilpres. Nah, jadi yang punya chair utama di DPR Puan. Ya udah sepakat aja kita. Jadi semua fakta dan peristiwa hukum selama proses Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu terungkap, ya, sehingga dari terungkapnya berbagai peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum itu menempatkan Gibran sebagai, kalau dia masuk ke pencalonan dan memang dia jadi calon dan calon terpilih, posisi dia itu menjadi calon wakil presiden terpilih yang berhalangan tetap karena cacat konstitusi, cacat moral, cacat etika. Bapaknya yang seharusnya di sidang perkara 90 itu mendeklar bahwa ada hubungan famili, Anwar Usman kamu silakan mundur, tapi bahkan tidak pernah hadir di sidang. Ini yang saya katakan, ini kejahatan politik paling besar dan mencederai ketatanegaraan kita. Bukannya, di klarifikasi Bang Petrus, bukannya di Undang-Undang Kehakiman menyebut bahwa bila mana dalam sebuah perkara ada konflik of interest hakim itu atau para pihak gitu ya, maka harusnya dan ditemukan terbukti, itu kan putusannya dianggap batal gitu loh. Bukan dianggap batal. Tidak. Undang-undang itu menyatakan apabila hakim yang berkepentingan tidak mundur dari perkara itu, maka putusan dinyatakan tidak sah. Iya, tidak sah. Jadi yang menyatakan tidak sah itu undang-undang. Tidak perlu ada proses untuk pengadilan lagi untuk menyatakan dia tidak sah. Yang menyatakan dia tidak sah itu undang-undang. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 6 menyatakan putusan itu tidak sah dan perkara yang bersangkutan disidangkan oleh majelis hakim yang baru. Nah, karena tidak ada majelis yang baru, putusan 90 ini dipakai terus. Dipakai. Yang sesungguhnya adalah dia tidak sah. Ya. Jadi putusan itu ya,
putusan dalam kondisi hakim seperti itu, putusannya dinyatakan tidak sah, hakimnya diberi sanksi administratif dan sudah dilakukan oleh MK Ya. dengan memberhentikan Anwar Usman, dan 8 hakim lainnya diberi sanksi administratif berupa teguran. Hakim-hakimnya dipidana karena ini nepotisme. Di bulan Januari kami lapor ke KPK bahwa ada kejahatan nepotisme dalam proses perkara 90. Jadi 9 hakim konstitusi kita lapor ke KPK, ada nama Jokowi, ada nama Gibran, semua kita minta supaya KPK periksa. Karena di sana ada dugaan peristiwa pidana berupa nepotisme. Tapi perkaranya tidak jalan. Jadi yang jalan di dalam pemberian sanksi sesuai ketentuan pasal 17 ayat 5, yaitu hakim diberi sanksi administratif, tapi putusan yang dinyatakan tidak sah itu diabaikan oleh KPU, diabaikan oleh MK sendiri, diabaikan oleh MPR. Padahal putusan MK itu sekalipun dia bersifat final dan mengikat, tetapi putusan hakim itu juga hanya ada 2 alasan yang membuat putusan hakim itu batal dan tidak sah. Gibran itu bukan harapan. Justru semua hal yang memungkinkan harapan presiden untuk mempercepat kemakmuran itu dibatalkan oleh adanya inkapasitas dari Gibran. Jadi Gibran itu adalah liability bagi presiden tuh. Tentu Presiden Prabowo akan bilang enggak itu satu paket. Iya, satu paket secara election. Tetapi di dalam hari-hari ini kan secara election mesti ada decision tuh. Nah, decision ini tidak mungkin diandalkan pada Gibran. Karena itu Gibran mungkin sangat bagus kalau ya pergi ke Papua lalu tinggal di sana lama supaya dia belajar tentang public policy, belajar tentang HAM, belajar tentang global politics, belajar tentang isu lingkungan, belajar tentang local culture, macam-macam. Kalau dia ingin jadi pemimpin di masa depan, kita dorong lah Mas Gibran untuk menetap aja di Papua. Kalau dia nggak mau gimana? Kalau dia nggak mau, nggak mungkin. Kalau dia masuk akal, dia mesti terima hasil survei dari kedai kopi kan. Hasil survei kedai kopi kan begitu kan. Ya. Publik terutama anak muda menginginkan Gibran pergi ke Papua itu. Nah terus ini dikit lagi nih tentang Gibran nih sebelum kita ke topik selanjutnya. Ya. Tentang pemakzulan itu, mungkin nggak pemakzulan Gibran? Bukan soal mungkin, caranya aja yang kita pikirkan. Kan? Mungkin, pasti mungkin kan. Semuanya ada dalam konstitusi. Nah, caranya ya melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang, tapi itu panjang, mesti DPR proses dulu, MK, lalu ke MPR kirim ke MK balik lagi buka sidang dengan hukum acara pemakzulan, setelah diputuskan dibalikin ke MPR, kan sulit kan. Ya. Yang gampang adalah kan ini minggu ini kasus itu akan dibuka. Bersama dengan itu minggu depan lagi anak-anak mahasiswa ini mulai masuk kuliah. Dan seperti biasa senior akan ngajarin cara berorganisasi, cara demo itu. Seperti terutama Unpad itu kan ikatan alumni Unpad kan banyak yang aktivis kan. Nah, mereka yang akan mengajarkan murid-murid junior mereka untuk belajar demonstrasi. Nah, kalau dia mulai dibuka kasusnya, mahasiswa mulai masuk kuliah, demo ke DPR. Kalau demo ke DPR, gue hitung misalnya ya mungkin 1 minggu 4 hari demo masif, asal polisi jangan larang mahasiswa, itu tinggal bisikin pada Pak Gibran, ya petinggi siapa lah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan militer, Pak Gibran demonya ini akan berlanjut loh. Yes, haruskah kita berharap pada Pak Prabowo sekarang? Harapan itu satu-satunya modal mereka yang ingin membahagiakan rakyat. Tetapi modal itu bisa dikuras oleh energi negatif, yaitu keraguan-raguan. Jadi harapan dan keraguan-raguan selalu bersifat tukar tambah. Kalau ragu-ragu nggak ada harapan. Jadi supaya harapan itu menjadi petunjuk bahwa negara ini ada arah, jangan ragu-ragu untuk ambil kebijakan. Nah, itu pesan dari kedai kopi untuk Presiden Prabowo. Surat pemakzulan Gibran, HNW, MPR baru bisa bahas atas usulan DPR. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya baru bisa membahas soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran jika mendapat usulan dari DPR RI.
Adapun Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati pimpinan DPR RI, MPR RI, DPD RI agar menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres RI. Menurut dia, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat sama ke pemimpinan DPR berdasarkan aturan kata HNW, MPR baru bisa membahas ketika DPR sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di DPR. Sebelumnya diberitakan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.